Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Serangan Chang Xitian berbahaya, kejam, dan sepenuhnya tanpa pamrih. Tidak ada yang lebih dia inginkan selain menebarkan Nan Wansheng seperti debu dan menguburnya di tanah kematian selamanya. Kondisinya sudah sangat buruk, dan serangan itu secara alami memperburuk keadaan. Itu adalah pengkhianatan pada saat yang paling buruk. Namun, rasa sakit dan amarahnya hanya berlangsung sesaat, dan pada akhirnya tidak ada sedikit pun keterkejutan yang terlihat di matanya. Hehehe, Nan Wansheng tertawa kecil sambil mengulurkan tangannya ke arah Chang Xitian. Sepertinya dia ingin mencekik leher sang kaisar dewa, namun hilangnya kendali untuk sementara mencegahnya melakukan hal tersebut. Seperti biasa, kamu tidak melebihi ekspektasi, Xitian. Auranya hancur, tapi suaranya masih membawa beban jiwa yang menghancurkan seorang kaisar sejati. Kaisar Dewa Laut Dalam bersedia menjadi anjing iblis. Kamu akan menanggung rasa malu ini selamanya. Chang Xitian tidak marah sedikit pun. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya, dia tersenyum dengan senyuman yang mengasihani, mengejek, dan mencemooh Nan Wansheng. Ini adalah sesuatu yang dia bayangkan berkali-kali di kepalanya, namun tidak pernah melihat peluang untuk mewujudkannya hingga hari ini. Tentu saja, dia hampir tidak meramalkan semua ini, tapi itu hanya membuat kegembiraan yang berputar-putar saat memijat tulangnya menjadi lebih menyenangkan. Lebih baik seekor anjing daripada mati, setujukah kamu? Dia berkata sambil tersenyum. Selain itu, ketika bencana ini, permisi, maksudku, perang besar, telah berakhir, penguasa alam dewa di masa depan, definisi baik atau buruk, benar atau salah, dan bahkan manusia dan iblis bisa sangat berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, apakah pilihanku merupakan rasa malu abadi atau kemuliaan abadi, masih harus dilihat. Sayangnya bagimu, kamu bahkan tidak berhak menyaksikan semua ini lagi. Hehehe, hahaha. Bang! Chang Xitian memutar pergelangan tangannya, dan energi yang sangat besar merobek tubuh Nan Wansheng, memutar daging, tulang, dan bahkan pembuluh darahnya hingga patah seperti ranting. Dengan mata merah, Nan Wansheng melolong terdistorsi yang terdengar lebih putus asa daripada binatang yang terpojok. Pada saat ini, kebenciannya pada Chang Xitian bahkan melebihi kebenciannya pada Yun Ce. Chang Xitian, aku akan menyeretmu ke neraka bahkan jika aku menjadi debu. Kesedihan dan kebencian mencapai puncaknya, Nan Wansheng menghilangkan semua perlindungannya, memutar tubuhnya dengan cara yang pasti akan merusaknya, dan menembakkan seberkas cahaya keemasan ke Chang Xitian. Dia bahkan menyingkirkan cakar menakutkan Yan Tri dari pikirannya. Cahayanya tampak indah namun putus asa. Seolah-olah Nan Wansheng telah memperkuat serangan itu dengan setiap tetes darah yang tersisa di tubuhnya. Kaisar Dewa Laut Selatan yang sedang sekarat, tetaplah Kaisar Dewa Laut Selatan. Jiwa Chang Xitian menggigil saat cahaya keemasan muncul. Dia tidak berpikir bahwa Nan Wansheng akan menggunakan serangan habis-habisan terakhirnya padanya, apalagi memiliki kekuatan yang begitu besar bahkan dalam kondisinya saat ini. Tidak hanya energinya yang mati di telapak tangannya, dia juga harus bersandar ke belakang dan bergerak setidaknya beberapa kilometer dari Nan Wansheng untuk menghindari ledakan. Pada akhirnya, Chang Xitian tidak terluka, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan mengingat betapa terlukanya Nan Wansheng. Saat bibir Nan Wansheng melengkung membentuk cibiran menghina, dia merasakan hawa dingin yang menusuk jiwa menyerangnya dari belakang. Lupakan bertahan, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbalik dan menghadapinya.
Yantri menyerang Nan Wansheng dengan tepat, dan kabut hitam muncul dari punggung Kaisar Dewa. Penglihatannya menjadi hitam, dan tubuhnya menjadi sangat dingin hingga dia bahkan tidak bisa merasakan sakitnya. Tak kusangka alam Laut Selatan akan berakhir pada masa pemerintahanku. Memikirkan bahwa itu akan berakhir dengan cara yang menyedihkan dan tidak berdaya. Aku tidak menerima ini. Setengah mati, Nan Wansheng jatuh ke tanah seperti meteor. Dia belum mati, tapi seluruh kekuatan dan kemauannya telah lenyap. Dia jelas menyerah pada nasibnya. Rajaku, teriakan sedih terdengar di seluruh ibu kota Laut Selatan. Lintasan jatuhnya Kaisar Dewa Laut Selatan adalah satu lagi celah dalam harapan dan impian terakhir mereka. Di kejauhan, aura Kaisar Dewa Xuanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu semakin terganggu. Itu adalah cerminan pucat dari kekacauan yang merajalela di dalam hati mereka. Dengan menyerang Nan Wansheng, Chang Xitian memperjelas bahwa dia ikut campur dengan Yun Ce. Jika tawarannya diterima, maka dia dan kerajaannya akan terhindar dari nasib buruk mereka. Akhir dari alam Laut Selatan tidak bisa lagi diubah. Bahkan mereka tidak mungkin membalikkan keadaan seperti ini. Kekejaman Tuan Iblis sangat mengerikan dan tak terlupakan, dan mereka telah melewatkan kesempatan untuk menyerah terlebih dahulu. Jika mereka tidak segera bertindak, maka semuanya akan sangat terlambat. Kaisar Dewa Xuanyuan mengertakkan gigi dan membuka telapak tangannya. Badai energi pedang langsung mengelilingi tubuhnya. Namun, Kaisar Dewa Mikro Ungu meraih bahunya dengan kuat dan menghentikannya sebelum dia bisa melakukan hal lain. Kemudian menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata dengan nada rendah, "Xuanyuan, kita mungkin menelan rasa malu ini dan tunduk untuk sementara waktu demi kerajaan kita. Tapi kita tidak boleh membuang keuntungan kita. Apakah kamu tidak mengerti? Tidak ada jalan untuk mundur setelah Anda berkomitmen pada tindakan ini. Bahkan ketika para Dewa Naga membantai Iblis Utara sampai akhir, dan semuanya kembali seperti semula, itu akan tetap menjadi noda kehormatanmu selamanya." Alisnya berkerut, dan tangannya terkepal erat. Pada akhirnya, Kaisar Dewa Xuanyuan menghilangkan aura pedangnya dan menahan diri. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengoyak tanah, dan Nan Guizong yang berlumuran darah terbang ke langit. Dia menangkap Nan Wansheng dengan kuat dengan tangannya yang keriput dan menyuntikkan ledakan energi ke dalam tubuh dan jiwa Nan Wansheng, memulai kembali aliran darah dan detak jantungnya. "Wansheng," Nan Guizong berkata perlahan, "kamu kehilangan hak untuk mati saat kamu menjadi Kaisar Dewa Laut Selatan. Ini adalah hal pertama yang kuajarkan padamu pada hari aku menyerahkan tahta kepadamu. Apakah kamu sudah melupakan semuanya?" Nan Wansheng membuka matanya yang berlumuran darah dan mengerang kesakitan. Ada. Tiba-tiba, pupil matanya melebar karena terkejut sebelum suaranya hilang. Itu karena titik cahaya keemasan tiba-tiba padam dari hati Nan Guizong. Itu seperti kilatan cahaya di dalam panci. Rasa sakit yang tak terlukiskan mengubah ekspresi dan suara Nan Wansheng. "Itu adalah giok penghancur Dewa Laut," gumam Qianye Wugu. Dia tidak perlu melakukan ini." Qianye Wugu menghela nafas. Dengan kekuatan Nan Guizong, bukan tidak mungkin dia bisa melarikan diri jika dia benar-benar berusaha. Tidak jauh dari situ, Gu Zu menghadap ke arah Qianye Yinger dan mengulangi kalimat yang sama. "Itu adalah giok penghancur Dewa Laut." Qianye Yinger sedikit mengernyit, tapi dia segera tertawa menghina dan berkata, "Terus kenapa? Kilatan yang sekarat adalah kilatan yang sekarat, tidak peduli seberapa terangnya." Di kejauhan, dua dewa laut yang berjuang di bawah tekanan Yan Tu dan Yan Wu berubah menjadi sedih sekali lagi.
Giok penghancur Dewa Laut adalah teknik bunuh diri yang unik dari garis keturunan Dewa Laut. Itu hanya digunakan ketika sudah pasti bahwa kematian adalah satu-satunya hasil. Teknik ini bukanlah sebuah rahasia di kalangan dunia raja, namun mengingat betapa kuatnya alam Laut Selatan, tak seorang pun berpikir bahwa teknik ini akan berguna sampai sekarang. Teknik giok penghancur Laut Selatan menghancurkan pembuluh darah Nan Guizhong, pembuluh darah yang dalam, dan jiwa laut pada saat yang bersamaan. Namun, kekuatannya yang melemah membengkak begitu eksplosif sehingga dia melampaui puncaknya saat dia berada di masa jayanya. Udara menjadi hening, dan dunia bergetar. Terlahir dari jurang keputusasaan, kekuatan mantan Kaisar Dewa Laut Selatan tidak diragukan lagi sangat kuat. Namun, yang menghalangi jalannya adalah Qianye Wugu, Qianye Bingzu, Caizi, dan Kaisar Naga dari awal mutlak. Bahkan cahaya terakhirnya pun tidak mampu mengalahkan keempat musuhnya. Jika ini adalah takdir, biarlah. Selamat tinggal, teman lamaku. Waktu kita sudah lama berlalu. Qianye Bingzu menghela nafas sebelum menyerang ayah dan anak Nan. Tidak ada belas kasihan di balik kekuatannya meskipun kata-katanya penuh belas kasihan. Semua orang mengira Nan Guizhong akan berusaha menyebabkan kematian dan kehancuran sebanyak mungkin pada Iblis Utara. Itulah yang dilakukan kebanyakan orang yang menggunakan teknik bunuh diri. Sebaliknya, dia menghindari serangan Qianye Bingzu dan menerbangkan Nan Wansheng langsung menuju reruntuhan ibu kota di bawah mereka. Qianye Bingzu mengerutkan kening karena bingung. Qianye Yinger juga tampak bingung sampai sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia berseru, "Formasi Bintang 4 Laut Hantu. Hentikan dia!" Formasi Bintang 4 Laut Pantom adalah formasi pelarian yang digunakan untuk memindahkan penumpangnya jauh sekali ke tempat yang aman. Ada kata, hantu, di namanya karena teleportasinya sama sekali tidak terlihat dan tidak bisa dilacak. Semakin kuat alam bintang, semakin baik rute pelarian yang mereka persiapkan jika diperlukan. Formasi Bintang 4 Laut Pantom adalah formasi mendalam spasial yang belum pernah dilihat orang luar sebelumnya. Namun, ada catatan yang menyatakan bahwa ia dapat memindahkan penumpangnya secara instan dan tanpa meninggalkan jejak apapun seperti batu ilusi void. Berbeda dengan batu ilusi void, lokasi tempat penumpangnya diteleportasi telah ditetapkan. Itu pada dasarnya adalah satu jalur spasial yang menghubungkan dua formasi bersama. Tentu saja, tidak ada yang tahu di mana letak formasi lainnya. Alam Laut Selatan tidak punya kecenderungan untuk mengiklankan rute pelarian mereka. Namun ada satu hal yang pasti. Jika formasi Bintang 4 Laut Hantu benar-benar tidak dapat dilacak seperti yang tercatat dalam catatan, maka mereka tidak dapat membiarkan Nan Guizhong dan Nan Wansheng mencapainya, apapun yang terjadi. Ini seperti mencari jarum di dasar laut jika mereka berhasil melarikan diri. Seperti guntur, Qianye Bingzu dan Qianye Wugu menggabungkan kekuatan Brahma Monarch mereka dengan mulus dan menyerang Nan Wansheng dan Nan Guizhong. Namun, Caizi dan bahkan Kaisar Naga dari Absolute Beginning yang dia perintahkan bertindak lebih lambat daripada rekan-rekan mereka. Cahaya gelap melintas di matanya yang berbintang saat dia menatap Nan Guizhong dan Nan Wansheng yang turun. Merasakan tekanan berat, Nan Guizhong memanggil energi emas yang menyilaukan dan melemparkannya ke belakang tanpa menoleh ke belakang. Ruang dalam jarak 5.000 km dari titik tumbukan hancur, dan bekas luka hitam pekat menutupi seluruh langit. Qianye Bingzu dan Qianye Wugu bergidik dari ujung kepala hingga ujung kaki saat ledakan mengerikan membuat mereka mundur di luar keinginan mereka. Chang Xitian mencoba mendekati Nan Guizhong dan Nan Wansheng, tetapi dia juga terlempar karena ledakan tersebut.
Semburan darah keluar dari mulut Nan Guizong, tapi dia tidak membiarkan aura atau kecepatannya berkurang sedikit pun. Ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya dia mencapai prestasi sebesar memaksa kembali dua leluhur Brahma dalam satu memukul. Kecepatan yang dicapai Nan Guizong dengan membakar nyawanya terlalu cepat. Pada saat kedua leluhur Brahma pulih, Nan Guizong telah mengaktifkan formasi mendalam yang telah tertidur selama bertahun-tahun di bawah reruntuhan ibu kota. Sinar cahaya spasial murni menerangi sekelilingnya. Itu adalah formasi bintang 4 Laut Pantom. Nan Guizong mendorong Nan Wansheng ke dalam formasi. Cahaya putih menyelimuti Kaisar Dewa dalam waktu singkat. Jangan lupa, Wansheng, Anda tidak punya hak untuk mati. Kamu harus hidup bahkan jika kamu harus bersembunyi di kegelapan dan bersembunyi seperti anjing yang kalah untuk waktu yang sangat lama. Artefak warisan Dewa Laut Selatan ada pada Nan Wansheng. Artinya, selama Nan Wansheng selamat dari bencana ini, alam Dewa Laut Selatan mungkin akan hancur, tetapi alam Dewa Laut Selatan akan kembali suatu hari nanti. Nan Wansheng, suara dan auranya menghilang sebelum dia bisa menyelesaikannya. Seperti yang tercatat dalam catatan, teleportasi terjadi secara instan dan sama sekali tidak dapat dilacak. Ketika cahaya putih menghilang, Nan Guizong menghancurkan formasi bintang 4 Laut Pantom yang sekarang tidak berdaya tanpa ragu-ragu. Di kejauhan, aura gelap dan kerutan dalam tiba-tiba melintasi wajah Yun Ce. Itu menyebabkan Yan Wan sedikit menggigil. Meski Nan Wansheng berada di ambang kematian, ia akhirnya berhasil melarikan diri. Artinya, dia akan menjadi ancaman di masa depan. Ditambah lagi, dari semua orang di seluruh alam Laut Selatan, tidak diragukan lagi Nan Wansheng adalah orang yang paling ingin dia bunuh. Dari semua orang, hehehe. Nan Guizong tertawa kecil dan serak saat dia menjatuhkan dirinya ke tanah. Kekuatannya belum habis, namun alih-alih menghabiskan sisa waktunya melawan musuh, dia menutup matanya dan menerima nasibnya. Terkadang, bencana yang merusak diperlukan untuk membuat seseorang bertumbuh. Dia adalah seorang lelaki tua dan jompo, dan dia telah gagal menyelamatkan alam Dewa Laut Selatan dari cengkeraman Yun Ce, tapi setidaknya dia berhasil menyelamatkan benih dan harapan terakhirnya. Jauh, jauh sekali, di planet yang panas dan tandus di mana tidak ada satupun tumbuhan yang terlihat. Itu adalah planet dengan aura kotor, elemen yang sangat tipis, dan tidak ada makhluk hidup. Itu terletak di alam dewa, tetapi tidak ada praktisi mendalam yang menghargai diri sendiri yang berkenan mengunjungi planet ini. Di pegunungan rusak di sebelah utara planet yang terlupakan ini, seberkas cahaya putih dan sosok bermandikan darah tiba-tiba muncul. Nan Wansheng terbaring di tanah dengan mata yang mirip dengan mata serigala darah. Setiap tetes darah, setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Dia perlahan bangkit. Dia mungkin babak belur dan kelelahan, tapi dia tetaplah Kaisar Dewa Laut Selatan. Semburan energi terakhir yang diberikan Nan Guizong padanya juga memulihkan vitalitasnya. Yun Ce, Nan Wansheng mengucapkannya dengan darah dan gigi hancur. Saya akan. Suaranya tiba-tiba terhenti. Dunia tiba-tiba menjadi sangat sunyi dan dingin. Dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa merasakan apapun kecuali rasa dingin. Kemudian, cahaya biru setransparan mimpi menembus dadanya dan mengirimkan hembusan dingin yang mengerikan ke dalam tubuhnya, organ-organnya, darahnya, dan bahkan jiwanya. Tidak ada tanda yang perlu diperhatikan, tidak ada aura yang perlu dideteksi. Nan Wansheng bahkan tidak tahu bagaimana cahaya biru menembus dirinya. Sosok buram perlahan muncul di depan matanya yang kabur dan membeku.
Itu adalah wanita cantik melamun dengan rambut sebiru es yang dikelilingi oleh aura dingin. Ding! Itu adalah suara terakhir yang didengarnya seumur hidupnya. Energi dingin yang meresap ke dalam tubuhnya memperlihatkan kekuatan sebenarnya, dan apa yang disebut tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan hancur menjadi debu es begitu saja. Satu-satunya yang masih utuh hanyalah kepalanya. Itu jatuh. Pada saat-saat terakhirnya, Nan Wansheng mengalami kejernihan terminal dan entah bagaimana melihat wajah wanita itu dengan sangat jelas. Itu wanita itu, yang meninggal di luar Blue Pole Star. Tapi bagaimana caranya? Berdebar. Kepalanya membentur tanah dengan bunyi gedebuk. Kedengarannya seperti suara kepala manusia jika menyentuh tanah. Terselubung dalam kedinginan dan keheningan, Mu Suanyin perlahan berjalan menuju kepala yang membeku. Tidak ada sedikit pun emosi yang terlihat di matanya. Pada akhirnya, balas dendam adalah hidangan yang paling baik disajikan dengan tangan sendiri. Mu Suanyin menarik pedang putri salju dan menyentuhkan jarinya ke udara. Sesaat kemudian, ruang portabel Nan Wansheng yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopangnya meledak menjadi pancaran cahaya dalam yang tidak biasa. Sebagai Kaisar Dewa Laut Selatan, bahkan ruang portabel paling berharga yang dibawa Nan Wansheng berisi jenis harta karun yang tidak pernah bisa dibayangkan dimiliki oleh orang normal dalam sejuta tahun. Cahaya dan aura seluruh planet mulai berubah drastis, dan bumi mulai berguncang seperti gempa bumi. Seolah-olah planet ini tidak dapat menahan aura kuat dari harta karun ini. Mu Suanyin mengalihkan pandangannya ke cahaya keemasan yang melayang di udara. Itu tidak mencolok dibandingkan dengan harta karun lainnya di sekitarnya, tapi itu sangat murni dan jelas merupakan cahaya jiwa dari asal mula jiwa. Mengekstraksi cahaya jiwa dari asal jiwa akan merusaknya. Hanya ada satu benda yang Kaisar Dewa Laut Selatan akan korbankan sebagian jiwanya untuk dilindungi, dan itu adalah garis hidup Laut Selatan, artefak warisan kekuatan suci Laut Selatan. Mu Suanyin mengulurkan tangannya perlahan dan membungkus kepala Nan Wansheng dan artefak warisan dalam balok es biru berkilau. Kemudian, sosoknya mulai menghilang. Pada akhirnya, tidak ada lagi jejak udara dingin yang terlihat di area tersebut. Seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Nan Guizhong tua menarik auranya dan menutup matanya untuk menghindari melihat ibu kota yang tampak seperti neraka yang masih dirusak saat ini. Seolah-olah dia merasa damai setelah menyalakan hidupnya untuk mengirim Nan Wansheng yang terluka parah ke tempat yang aman. Dia adalah seorang kaisar selama setengah masa hidupnya, dan baru saja dia berhasil menjaga harapan terakhir Laut Selatan. Dengan ini, dia telah melunasi utangnya kepada leluhurnya dan Laut Selatan, dan masa depannya bergantung pada nasibnya sekarang. Dua dewa laut yang melawan leluhur Yama dan melihat bagaimana Nan Wansheng melarikan diri dari awal hingga akhir, dan para tetua, penjaga laut, dan praktisi mendalam yang berjuang untuk hidup mereka merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam pembuluh darah mereka. Itu adalah cahaya dalam kegelapan, harapan tak terbatas yang sebelumnya tidak ada, dan itu sangat membesarkan hati bahkan semangat mereka yang sebelumnya hancur telah kembali dengan kekuatan penuh. Laut Selatan itu abadi. Kita mungkin mati, tapi orang lain akan mewarisi kekuatan kita dan kembali ke dunia sekali lagi. Dewa Laut yang terluka parah berteriak sekuat tenaga. Dewa laut lainnya berteriak, hari di mana raja kami kembali adalah hari di mana kalian para iblis mati. Dewa laut telah kehilangan kedua lengannya, namun suaranya nyaring dan bersemangat tidak seperti sebelumnya. Kata-kata itu bergema di hati setiap praktisi mendalam di Laut Selatan, menyegarkan kembali tubuh mereka yang lelah dan mendorong mereka untuk bertarung dengan segala yang mereka miliki. Itu benar, harapan.
Mengingat kondisi alam Laut Selatan saat ini, itu adalah kemewahan terbesar yang mampu mereka beli saat ini. Sayangnya bagi mereka, harapan mereka hanya bertahan beberapa saat. Suara sesuatu yang pecah dengan tajam terdengar. Itu memadamkan harapan kecil Nan Guizong dan kedua dewa laut seperti seember air es. Nan Guizong mengangkat kepalanya sedikit demi sedikit saat keputusasaan mewarnai wajahnya yang sudah tua. Dia mengarahkan jarinya yang menggigil ke arah Yun Ce dan nyaris tidak mengucapkan kata-kata, "Kamu, bagaimana?" Hehehe, Nan Guizong tiba-tiba tertawa sedih. "Kamu mengarahkan senjata terkuat kami untuk melawan kami, dan kamu juga memasang jebakan di jalur pelarian terakhir kami. Tuan Iblis, kamu benar-benar penguasa iblis." Yun Ce terkejut. Oh, ekspresi keheranan melintas di wajah Qianye Ying ketika dia melihat Nan Guizong dan dua dewa laut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah, apakah Nan Wansheng mati? Apakah seseorang mencegat formasi bintang 4 Laut Pantom? Dia melirik Caizi yang tidak bergerak. "Kalau begitu, izinkan aku membebaskanmu dari ikatan fana ini," Qianye Bingzu menawarkan sambil mengulurkan telapak tangan ke arah Nan Guizong. "Tidak, terima kasih. Saya bisa melakukannya sendiri," jawab Nan Guizong acuh tak acuh sebelum memandang rendah ibu kota untuk terakhir kalinya. Kota itu berlumuran darah, dan kemakmuran serta kejayaannya hancur menjadi debu. Baru sekarang dia berharap dia mati bertahun-tahun yang lalu. Paling tidak, ingatannya akan berhenti di mana alam Laut Selatan masih merupakan kerajaan paling megah yang ia bantu ciptakan. Kabur. Suaranya terdengar panjang dan berat seperti bonggong berusia ribuan tahun yang sudah berkarat. Mulai sekarang, Laut Selatan sudah tidak ada lagi, dan surat wasiat Anda tidak lagi menjadi milik Laut Selatan. Jadi larilah, jika tidak ada yang lain, selamatkan dirimu dari malapetaka ini. Setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, dan memukul kepalanya sendiri. Suara tumpul bergema di jiwa setiap praktisi mendalam di Laut Selatan. Jejak terakhir cahaya keruh menghilang dari pupil Nan Guizong, dan tubuhnya perlahan-lahan jatuh ke tanah, termasuk roh yang telah bangkit dari semua praktisi mendalam Laut Selatan. Keputusasaan sudah cukup buruk, tapi keputusasaan yang lahir dari hancurnya harapan, bahkan lebih buruk lagi. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa kata-kata terakhir Nan Guizong dengan jelas menyiratkan bahwa Nan Wansheng yang melarikan diri, harapan terakhir Laut Selatan, telah musnah. Semangat juang, keyakinan, dan tekad mereka semuanya hancur total. Mantan Kaisar Dewa mereka sendiri yang mengumumkan kehancuran Laut Selatan, dan mereka sekarang bukan milik siapapun. Mereka tidak lagi punya alasan untuk terus menolak. Jika tidak ada Laut Selatan, maka Dewa Laut juga tidak perlu ada. Dua Dewa Laut menggumamkan kata-kata yang sama pada waktu yang sama sebelum saling bertukar pandang. Yang mereka lihat di mata satu sama lain hanyalah keputusasaan yang kosong dan keabu-abuan. Bang! Terjadi dua ledakan, dan dua matahari mini menyinari langit untuk sementara. Kedua Dewa Laut telah menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk bunuh diri, itu mungkin adalah ekspresi martabat terakhir mereka. Adapun Nan Qianqiu, Yan Wan masih memegangi tengkoraknya. Kepalanya menunduk, anggota tubuhnya lemas. Dia bahkan tidak punya pilihan untuk bunuh diri. Setelah dua kaisar dewa mereka mati, dan dua dewa laut yang telah bertarung hingga saat terakhir memilih untuk bunuh diri, para praktisi mendalam Laut Selatan yang berlumuran darah dan bahkan para tetua berpangkat tinggi dan penjaga laut kehilangan kepercayaan terakhir mereka. Benar-benar tidak ada lagi yang bisa menyatukan mereka. Terkejut,
Sedih, putus asa, para praktisi mendalam di Laut Selatan pada awalnya cukup dirugikan, dan sekarang permadani telah ditarik dari bawah mereka. Mereka mulai melarikan diri dengan sekuat tenaga karena nyawa mereka sendiri adalah satu-satunya hal yang masih bisa mereka lindungi. Dragons of Absolute Beginning yang berlumuran darah mengubur banyak praktisi mendalam di Laut Selatan dengan setiap sapuan sayapnya. Iblis Yama dan hantu Yama lebih kejam daripada sebelumnya karena mereka benar-benar membenci praktisi mendalam Dewa Laut Selatan. Teriakan keputusasaan para korban hanya menambah kesenangan mereka, dan meskipun jumlah mereka lebih sedikit, jumlah kehancuran yang mereka timbulkan di dunia ini benar-benar mengerikan. Ibu kota Laut Selatan telah berubah menjadi api penyucian darah, dan tangisan keputusasaan bergema dari segala arah. Namun, sama seperti penduduk Yama lainnya, Yan Tianxiao tidak merasa kasihan atau menyesal sedikit pun terhadap korbannya. Bahkan, dia sangat senang bisa memuaskan kebencian rakyatnya terhadap semua praktisi dari 3 alam selama hampir 1 juta tahun. Aku tahu itu. Formasi pelarian itu tampak mewah, tapi masih dalam perhitungan Master Iblis. Bibir Yan Tianxiao menyeringai, namun kenyataannya dia hampir tidak bisa mengendalikan rasa hormatnya yang semakin besar terhadap Yunce. Dia muncul di samping Master Iblis, berlutut dan membungkuk. Yang mulia, musuh sangat banyak, tetapi mereka kehilangan keinginan untuk bertarung dan melarikan diri ke segala arah. Haruskah kita memusnahkan mereka semua? Dragons of Absolute Beginning jelas melambat sekarang karena praktisi mendalam di Laut Selatan melarikan diri dengan kekuatan penuh. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu juga menjaga mayat Nan Guizhong tanpa melakukan apapun. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa garis keturunan Laut Selatan harus dimusnahkan sepenuhnya? Yunce menjawab dengan dingin. Meskipun tidak realistis menanyakan hal ini kepadamu mengingat jumlah orang yang kamu bawa. Yan Tianxiao hanya membawa Iblis Yama dan hantu Yama untuk meminimalkan risiko terungkapnya kehadiran mereka. Mereka semua mungkin adalah guru ilahi yang menakutkan, tetapi tidak realistis untuk meminta mereka memusnahkan setiap praktisi mendalam di Laut Selatan dengan jumlah mereka. Kalau begitu, Yan Tianxiao memohon. Buru mereka sampai ke perbatasan, tapi tidak perlu lebih dari itu. Seseorang, kilatan mengerikan melintas di mata Yunce, akan melakukan pembersihan untuk kita. Wilayah ilahi timur, alam dewa surga abadi. Meskipun Ciwuyao tidak menunjukkan kekhawatiran apapun setelah melihat Yunce pergi ke wilayah ilahi selatan, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengganggunya selama beberapa hari terakhir. Dia yakin bahwa dia bisa membereskan kekacauan Yunce tidak peduli kegilaan macam apa yang dia lakukan, tapi itu hanya jika dia bersamanya. Sekarang ada jurang pemisah yang luas antara dia dan Yunce, mustahil baginya untuk benar-benar tenang. Setidaknya dia tidak sepenuhnya sendirian. Mu Xuanyin akan mengawasinya dari kegelapan, dan Qianye Yinger membantunya bersama 2 leluhur Brahma dan Guzu. Tiba-tiba, angin harum mengaduk udara di depan Ciwuyao, dan Hua Jin muncul dalam kilatan pelangi. Dia berkata dengan suara yang sedikit mendesak, "Tuan, wilayah ilahi selatan, dia." Apa yang telah terjadi? Ciwuyao segera bangkit. Dia hanya bisa membayangkan kegilaan yang membuat Hua Jin begitu panik. Hua Jin mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum memberikan laporannya. Tuan Iblis menyiksa salah satu dari 9 Dewa Naga Abu hingga mati pada upacara proklamasi Putra Mahkota Laut Selatan. Laporannya singkat, tapi tidak mengurangi nilai kejutannya. Hua Jin sebenarnya tidak perlu menekankan kata disiksa sampai mati.
Ciu Yao sedikit mengernyit tapi tidak berkata apa-apa. Sang penyihir melanjutkan, jelas juga bahwa alam laut selatan membantu menyebarkan berita secepat mungkin. Tidak akan lama sebelum semua primal chaos mengetahui hal ini. Para dewa naga berbagi koneksi satu sama lain. 8 dewa naga lainnya akan mengetahui kematian dewa naga abu. Jadi kenapa dia melakukan ini? Ciu Yao bergumam pada dirinya sendiri, ini bukan waktunya untuk memprovokasi alam dewa naga. Kemudian, kesadaran muncul di benaknya. Apakah dia memancing alam laut selatan untuk menggunakan meriam dewa laut Titanic? Meriam dewa laut Titanic, apa itu? Hua Jin bertanya tanpa sadar sambil menatap tuannya. Jika itu benar, maka aku masih meremehkan obsesinya untuk membalas dendam. Ciu Yao menutup matanya dan menghela nafas. Suaranya terdengar sedih dan linglung. Kupikir dia akan pulih setelah kejadian dengan Yinger itu, tapi bingung tetapi tidak teralihkan dari tugasnya. Hua Jin bertanya, Tuan, alam Dewa Naga akan marah dengan ini. Bahkan tanpa Raja Naga yang memerintahkan mereka, tidak mungkin bisa berdiam diri lebih lama lagi. Tolong beri saya perintah, Tuan. Ciu Yao terdiam sejenak. Kemudian, dia membuka matanya yang gelap dan tak berdasar dan menyatakan, beritahu Tian Muyi dan Tian Guhu untuk mengerahkan semua pasukan yang ditempatkan di alam bintang 50 di sebelah barat wilayah ilahi timur. Saya ingin mereka mengawal pasukan kita kembali ke wilayah ilahi utara. Semakin cepat dan keras, semakin baik. Dia perlu membagi perhatian alam Dewa Naga sebanyak mungkin dan mengulur waktu sebanyak mungkin untuk merencanakan dan mempersiapkan diri. Ya, Hua Jin terkejut, tapi dia menerima perintah itu tanpa bertanya. Dia baru saja hendak pergi ketika Ciu Yao menghentikannya lagi. Tunggu, lengan Ciu Yao membeku di udara seolah dia baru saja memikirkan sesuatu. Pesanan saya sama, tapi beritahu Tian Muyi dan Tian Guwu untuk menunggu sampai saya memberi mereka sinyal. Ciu Yao bergumam lagi pada dirinya sendiri. Beri waktu beberapa jam, kita mungkin akan mendengar sesuatu yang menyenangkan dari wilayah ilahi selatan nanti. Ada juga kemungkinan, dia melanjutkan, bahwa Raja Naga mungkin bisa merasakan kematian Dewa Naga. Jika itu benar, maka Raja Naga yang hilang akan segera kembali ke alam Dewa Naga. Ibu kota Laut Selatan telah menjadi tumpukan puing-puing yang hancur, bahkan tidak ada sedikit pun kejayaan dan keagungannya yang tersisa. Mayat yang tak terhitung jumlahnya terbentang sejauh mata memandang, dan sebagian besar tanah tersembunyi di bawah campuran darah dan tulang yang mencolok. Energi hitam yang mendalam yang belum menghilang terus melahap segala sesuatu di sekitarnya, menyebabkan para praktisi mendalam Laut Selatan yang melarikan diri mengeluarkan ratapan keputusasaan, dan kesedihan saat mereka menghilang di kejauhan. Energi gelap itu seperti asap yang menutupi ibu kota yang hancur, dan tidak ada cara untuk mengetahui kapan energi itu akan menghilang. Mungkin, ada beberapa orang yang meramalkan bahwa alam Dewa Laut Selatan, kekuatan yang telah tertanam kuat sebagai Raja Wilayah Ilahi Selatan, suatu hari akan jatuh. Namun, tak satu pun dari orang-orang ini yang pernah bermimpi bahwa bangunan itu akan runtuh dalam waktu satu hari. Bahkan Yun Ce sendiri tidak mengharapkan hasil ini. Saat dia menatap asap tak berujung yang keluar dari reruntuhan, mata Yun Ce tetap dingin dan tajam seperti biasanya. Kegembiraan tidak pernah terlintas di wajahnya sekalipun dan bahkan nyaris tidak terlihat di hatinya yang dingin itu. Lagi pula, tidak peduli betapa lengkap dan mengerikannya balas dendamnya, hal itu tidak akan pernah memungkinkan dia mendapatkan kembali apa yang telah hilang darinya.
Itu tidak akan pernah benar-benar menghapus kebencian dan kebencian yang dia miliki terhadap impotensinya sendiri pada hari perhitungan yang menentukan itu. Cahaya hitam menyala di udara di sampingnya saat Qianye Yinger kembali ke sisinya. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada gadis di kejauhan yang memiliki sosok angkuh saat dia berdiri di atas kepala Kaisar Naga dari awal mutlak, Caizi. Tidak disangka klan naga kuno yang telah lama memisahkan diri dari urusan dunia ini tidak hanya akan muncul, tapi bahkan membuat cakar mereka basah kuyup dalam tindakan pembunuhan kotor pada hari ini juga. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk mengutarakan pendapat Anda. Mengingat bantuan yang telah Anda berikan kepada kami hari ini, guru iblis kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kaisar Naga dari awal mutlak mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qianye Yinger sebelum berbicara dengan suara yang dipenuhi dengan kekuatan dan keagungan kuno. Semua yang kami lakukan hari ini dilakukan atas perintah guru kami. Namun, kata-kata itu tidak ditujukan pada Qianye Yinger. Sepasang mata naga yang tegas dan perkasa tertuju pada Yun Ce saat Kaisar Naga dari awal mutlak melanjutkan. Tuan Iblis, Anda yang telah membawa malapetaka ke dunia ini, tindakan kami hari ini tidak lebih dan tidak kurang dari memihak penindas, memberikan kekuatan kami kepada yang jahat. Karena itu, kami telah membereskan tempat tidur kami dan akan berbaring di dalamnya. Namun, kami menaruh harapan bahwa Anda akan memperlakukan mereka yang tidak bersalah dengan belas kasih, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Ketika Kaisar Naga dari awal mutlak mengucapkan kata-kata berpihak pada penindas, meminjamkan kekuatan kita kepada orang jahat, dia dengan tegas mengungkapkan niat dan pemikirannya yang sebenarnya mengenai tindakannya hari ini. Baik dia maupun klannya tidak pernah ingin meninggalkan alam dewa awal mutlak atau berpartisipasi dalam pembantaian ini. Namun, perintah Tuan mereka tidak menimbulkan perlawanan. Semua mata tertuju pada Caizi saat ini. Bahkan Kaisar Dewa seperti Chang Xitian, Kaisar Dewa Xuanyuan, dan Kaisar Dewa Mikro Ungu merasakan hati mereka bergetar hebat. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Dewa Bintang Serigala Surgawi yang jahat bisa membuat naga permulaan mutlak yang perkasa tunduk padanya sedemikian rupa. Caizi mengangkat tangan dan lampu merah menyala dari ujung pedang suci Serigala Surgawi yang sekarang menjadi iblis, menyebabkan ruang aneh muncul lagi. Angin seketika mulai menderu-deru dan naga raksasa yang tertutup awan mulai bergerak saat naga awal mutlak mulai terbang kembali ke ruang aneh itu. Dalam hitungan detik, dan ini termasuk Kaisar Naga dari Absolute Beginning sendiri, semua naga dari Absolute Beginning telah menghilang dari area tersebut dan bahkan aura mereka yang tersisa dengan cepat tersebar ke dalam angin. Perasaan tertekan yang besar lenyap dan semua orang merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah terangkat dari bahu mereka. Saat semua orang menghela nafas lega, Qianye Yinger menatap Caizi dan berkata dengan suara rendah. Jadi ini berarti kamu telah menghancurkan formasi bintang 4 Laut Pantom dari awal dan kamu telah mengirim seseorang ke yang lain, mengoordinasikan formasi sehingga mereka bisa membunuh Nan Wansheng. Caizi hanya menatapnya dengan dingin sambil menyarungkan pedang serigala surgawi dan berbalik. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia menghilang di kejauhan. Caizi, mata Yun Ce bergetar hebat dan tubuhnya tampak bergerak secara naluriah saat dia mengejar Caizi dengan kecepatan tercepatnya. Xitian, Kaisar Dewa Xuanyuan, dan Kaisar Dewa Mikro Ungu diam-diam berdiri di lokasi aslinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, ketiga Kaisar Dewa ini benar-benar diabaikan oleh semua orang di sekitar mereka. Ekspresi berbeda terlihat di wajah mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki niat untuk melarikan diri.
Tanpa perintah tegas Yun Ce, 3 leluhur Yama tidak akan menyerang. Namun, aura mereka tetap terkunci rapat di tubuh ketiga kaisar dewa ini. Caizi tidak melambat ketika dia merasakan aura Yun Ce mendekat ke arahnya. Dia sebenarnya memilih untuk meningkatkan kecepatannya, saat dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan Yun Ce dari ekornya. Caizi, hati Yun Ce menegang. Dia langsung membuka Helmonar, menyebabkan kecepatannya meningkat secara eksplosif. Meskipun Caizi telah mencapai ketinggian yang mencengangkan selama beberapa tahun terakhir, kecepatannya masih tidak bisa dibandingkan dengan Yun Ce ketika dia berusaha sekuat tenaga. Seberkas cahaya hitam melesat melewatinya saat dia merasakan tangan Yun Ce melingkari tangannya. Setelah itu, Yun Ce berbalik dan dengan cepat menarik tubuh kecil dan indah itu ke dalam pelukannya. Biarkan aku pergi. Tubuhnya telah ditumbuk ke dalam tubuh Yun Ce dalam pelukan yang lembut namun tidak dapat dipatahkan, namun mata hitam Caizi masih dingin dan jauh. Dia berjuang keras untuk melepaskan diri, tapi dia tidak cukup kuat. Aku tidak akan melepaskannya. Yun Ce menyatakan sambil menutup matanya dengan lembut. Rambutnya yang panjang dan tergerai menyentuh dagunya saat dia dengan hati-hati menyesuaikan kekuatan cengkeramannya di lengannya. Kali ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Alis Caizi terjepit saat cahaya hitam tiba-tiba melintas di matanya. Kekuatan serigala surgawi di dalam tubuhnya meledak keluar tanpa peringatan apapun. Kekuatan serigala surgawi selalu tak tertandingi dan luar biasa dan Caizi sendiri telah mencapai ketinggian kekuatan yang tak terduga, jadi kekuatan mengerikan ini bahkan bisa menyebabkan langit itu sendiri runtuh. Saat ruang di sekitar mereka hancur, dada Yun Ce terdorong ke dalam dengan keras saat suara gesekan tulang yang perlahan bergeser keluar dari tempatnya bergema dari lengannya. Namun, dia masih menolak untuk melepaskan cengkeraman kuatnya di pinggang rampingnya. Dia tidak akan melepaskan pelukannya sedetik pun. Kepanikan akhirnya melintas di mata berbintang itu dan kekuatan yang baru saja keluar dari Caizi dengan cepat menghilang. Rasa sakit yang hebat muncul di sekujur tubuh Yun Ce, dan dia merasa seolah lengannya terbelah dua, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Ketika dia berbicara lagi, suaranya mengandung kelembutan lembut yang telah hilang sejak lama. Caizi, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan melepaskanmu kali ini.